Ya, selamat sore teman-teman sekalian. Ya, hari ini kita masuk ke pertemuan selanjutnya yang bicara tentang intervensi gizi. Apa itu intervensi gizi? Nah, hari ini harapannya selama sekian waktu ke depan, teman-teman akan belajar apa intervensi gizi yang sesuai untuk diagnosis yang nanti sudah ditentukan di langkah sebelumnya. Jadi tidak mungkin bisa menyusun intervensi, tidak mungkin bisa mengetahui apa yang akan dilakukan jika tidak tahu masalahnya apa. Ya, nah masalah itu ada di diagnosis. Jadi harus tahu masalahnya dulu. Kemudian memberikan alasan kenapa melakukan intervensi itu. Intervensi banyak, ya. Kenapa ngasihnya edukasi? Kenapa ngasihnya diet? Kalaupun diet, kenapa diet ini yang diberikan, bukan diet yang itu, misalnya, gitu ya. Walaupun teman-teman belum belajar dietetik, tetapi nanti beberapa hal dikit akan coba disinggung biar teman-teman punya basic knowledge yang baik, sehingga ketika semester depan bicara tentang dietetik, kalian bisa lebih paham atau paling nggak punya dasar. Kemudian tujuan intervensi sama setidaknya nanti bisa disusun paling nggak apa sih yang mau jadi target. Sih belum paham ya nggak apa-apa, kan baru dimulai. Nah, apa itu intervensi gizi? Intervensi gizi adalah konsepnya adalah dia tindakan yang direncanakan. Artinya tidak serta-merta. Sakit, wah langsung dikasih ini. Nggak direncanakan dulu. Sakit atau menyampaikan keluhan tertentu, oh langsung dikasih edukasi. Edukasi tentang apa? Ini yang selama ini mungkin jadi permasalahan. Ketika semua pasien, kan banyak banget nih. Sekarang nih pasien kena lagi rame lagi. Isinya DB. Sedangkan tenaga gizinya cuma satu di satu bangsal. Dia bisa menangani sampai 20 sampai 30-an pasien. Hilir mudik datang pergi yang kondisinya beda semua. Walaupun sama-sama kategori anak. Penyakitnya sama tapi penyakitnya sama, keluhannya mungkin sama, jenis kelaminnya mungkin sama, kategori usianya mungkin sama anak-anak, tapi kondisi yang lain menyebabkan dia berbeda sehingga penanganannya beda-beda. Banyak yang tidak ditangani. Kemarin ketika kami datang lagi ke rumah sakit tersebut, ketika kami menyampaikan laporan, disampaikan bahwa wah, kehilangan mahasiswa praktek itu memberi beban tambahan lagi. Karena dengan mahasiswa praktek ada di situ, mahasiswa praktek yang bisa menangani semua pasien, membantu menangani semua pasien. Tetapi ketika pergi, wah, keteteran betul. Jadi kepergian kami dirindukan. Kemarin disampaikan seperti itu, saya nggak tahu. Itu cuma gimmick. Nah, adalah tindakan yang terencana. Kenapa terencana? Karena tenaga gizi nanti akhirnya akan melakukan menyelesaikan masalah gizi. Masalah gizi atau P problem itu ada di diagnosis gizi. Ya, jadi kalau punya problem misalkan punya problemnya adalah NI 2.1 asupan oral inadekuat. Ya, maka intervensi gizi ditujukan untuk menangani biar asupan gizi per oralnya dari inadekuat jadi lebih adekuat, dari tidak cukup jadi lebih cukup gitu ya. Jadi tujuan intervensi itu intinya itu menyelesaikan masalah. Lewat apa? Banyak kegiatan. Bisa diubah perilakunya, memanajemen faktor risiko, mungkin mengubah lingkungan atau hal yang lain terkait dengan kesehatan. Oh, nggak mau makan sehingga asupan oralnya kurang. Nah, nggak mau makannya kenapa? Makanannya nggak enak. Bisa jadi. Ya diubah makanannya biar enak. Kalau makanan di rumah sakit kan katamu nggak enak. Kata orang kan nggak enak. Tapi nanti ketika teman-teman praktek di food service, bukan yang di gizi klinik, tapi di food service hingga di instalasi gizi, kalian setiap hari bisa nyobain tuh makanan yang diberikan ke pasien. Banyak yang bilang kurang, karena kamu dalam kondisi sehat. Sehingga nafsu makanmu baik. Dan ketika di dapur kan makanan masih hangat tuh. Ya kan? Baru diproduksi toh. Dan memproduksi masaknya juga nggak sembarangan.
masaknya tetap diperhatikan. Enak-enak aja. Tapi ketika sampai Pansal, mungkin di perjalanan, mungkin tunggu dulu tuh, kan makanan jadi nggak langsung disajikan. Makanan jadi diplatoin dulu, sampai di plato ditutup dulu platonya, porsi yang plato yang lain sampai mungkin 10, 20, 30 plato, baru dimasukkan ke troli. Di troli nunggu dulu antrian karena jalannya cuma kecil, trolinya antri, sampai bangsal ngobrol dulu, bangsalnya tinggi, naik lift dulu, mampir ke pantry ruangan dulu, lihat cek lagi, baru diantar satu-satu misal. Kan antrian yang paling akhir sudah dapat makanan dingin. Makanan dingin, AC di ruangan rawat inap dingin, masih tidur posisinya karena pagi hari 6:30 mungkin, atau jam 11:30 makan siang, belum bangun, bangun-bangun dapat makanan sudah dingin. Toh? Nafsu makan enak kan kalau bubur dalam kondisi dingin? Nah, satu sendok jangan-jangan angkat semua nanti. Bubur kan kental, toh? Mau disendok gitu, kok angkat kapan? Tapi kalau lo sedang hangat, jadi nafsu makannya jadi sedikit. Nah, intervensi gizi karena disebut terencana, maka ada dua komponen utama di intervensi gizi. Yang pertama adalah planning, direncanakan dulu mau ngasih apa. Ingat, ngasih itu bukan berarti ngasih makanan ya. Di mindset kalian diubah bahwa intervensi gizi bukan hanya ngasih diet. Ngasih edukasi itu pun juga intervensi gizi dan direncanakan dulu. So pertama kali adalah perencanaan. Setelah perencanaan baru implementasi atau ya realisasinya atau tindakannya dilakukan. Jadi intervensi gizi ada dua komponen. Direncanakan dulu, perencananya matang, baru dilakukan. Hanya ada dua komponen itu. Kalau kemarin, ya udah, ada kan papan besarnya? Di mana? Iya, boleh bantu diambil. Ada spidol, spidolnya kampus dong dibawa pulang. Oh. Kalau ada tolong diambil ke biar teman-teman nanti bisa lebih paham. Ya, apa kaitan sama, karena ini bicara konsepnya dulu. Harapannya nanti Burut tidak lagi ngomongin soal konsep, tapi langsung fokus ke edukasi sama konseling aja, biar nggak makan waktu. Ya, terima kasih Mbak ya. Jadi, tapi belum jawab apa. Boleh dihibahkan ke kampus mungkin tanda cinta ke kampus. Oh, boleh. Oh iya, ini jarang beli. Bisa, tapi kok nggak beli-beli? Nah, kalau kalian lihat catatan kalian yang kemarin, yang disebut dengan atau rumusan diagnosis gizi, itu kan rumusannya apa? Rumusan diagnosis gizi PES, problem, etiologi, dan simptom. Masalah, penyebab, tanda gejala, kan gitu. Nah, intervensi gizi mau ngasih apa, bentuknya apa, itu menangani etiologi atau menangani penyebabnya. Jadi bukan menangani atau mengatasi problemnya, bukan, tapi mengatasi etiologinya. So yang dikerjakan adalah terkait etiologinya. Fokusnya itu ya, etiologi, bukan problemnya. Terima kasih Mas, boleh dibawa Mas. Oke, contohnya tadi asupan oralnya inadekuat, asupan lewat mulutnya. Makasih Mas. Tidak. Makasih. Dan nanti geser-geser. Rumusan diagnosis itu nanti adalah PES. Nah, di bagian intervensi itu nanti fokusnya pada etiologi. Misalkan ya, diagnosisnya misalnya diagnosisnya adalah NI 2.1. Problemnya itu oral inadequate.
asupan oral dengan makannya sedikit, tapi makan per oralnya sedikit. Problem. Penyebabnya apa? Oh ternyata perutnya sakit kalau makan. Banyak. Terus dikit-dikit mual, dikit-dikit muntah. Jadi nggak langsung makan. Jadi uniknya misalnya gangguan gastrointestinal. Misal, apa tanda gejalanya kok kamu ngomong asupan oralnya? Apa tanda yang kamu lihat pada pasien? Kok kamu menilai asupannya sedikit? Contohnya apa? Apa? Apa tanda? Ini jadi diagnosis itu langkah kedua. Intervensi langkah ketiga. Langkah pertama kan assessment. Bicara tentang problem. And ketika ada domain A, B, C, D, F, tiga domain apa kira-kira? Ditebak dulu. Kira-kira tanda gejala yang menunjukkan bahwa seseorang itu asupan oralnya inadekuat. Apa? Apa tandanya? Atau apa alasanmu? Kok kamu ngomong asupan oralnya kurang? Kok bisa dinilai kurang? Apa contohnya? Hah? You anyone? Ini kalau bisa nggarap contoh sederhana ini, insya Allah maksud isi paham lah. Cuman ini simpel banget kan? Apa tandanya? Apa sign simptom seseorang itu asupan oralnya inadekuat? Salah nggak? Oke, recall-nya kurang dari standar. Standarnya apa dan berapa? Contohnya. Recall kurang dari yang seharusnya, toh? Nah, seharusnya itu sebenarnya ada rekomendasinya. WHO bilang asupan oral itu bagusnya kalau 80 sampai 100. Artinya boleh nggak makan nggak habis? Boleh, tapi jangan terlalu banyak nggak habisnya. Nangkep ya? Boleh kok makan nggak habis, disisain dikit kayak orang Jawa. Soalnya kalau orang Jawa makan harus habis, makan dihabisin, geragas. Kurang kok porsinya kok sampai habis gitu loh. Jadi kalau minum disisain dikit, padahal haus banget. Dikit. Makan disisain dikit gitu, biar nggak kelihatan lapar banget. Ya? Mannernya seperti itu. Tetapi kalau di rumah sakit, boleh kok tidak menghabiskan makanan sepenuhnya. Boleh. Kalau memang nggak mampu lagi. Tapi kalau mampu ya silakan dihabiskan kan gitu. Nah, batasnya, rekomendasinya, standarnya adalah 80 sampai 100. Tapi apakah semua pasien harus 80% habis? Paling enggak. Harus 80% habis. Semua pasien tanpa pandang bulu. Harus? Apakah iya? Enggak. Kenapa, Mbak? Kalau enggak. No, ini sudah personalized. Kita ketika bicara diet enggak community lagi ya. Kalau komunitas kamu pakainya kecukupan tuh. Kalau kita bicara disiplin, ya kita fokusnya adalah personalize. Maka tadi saya ambil contoh pasien di Bangsal Anak, pasiennya banyak, tenaga gizinya kewalahan karena harus ngecek satu-satu. Ini perempuan semua, sakit semua, harus sama, selama sama, ternyata penyakitnya sama bisa. Nah, nggak mungkin, karena kebutuhannya nggak beda-beda. Ini sudah sesuai kebutuhan, kebutuhannya itu 100%. Tapi ada nggak kondisi yang nggak 80% itu nggak apa-apa. Kalau kamu pasien biasa, tanpa kondisi yang saya maksud, cuma bisa masuk recall-nya cuma bisa 60%, kan berarti di bawah yang seharusnya. Apakah itu problem atau bukan? Kalau cuma 60%, orangnya kayak kamu nih, cuma dalam masih bisa makan dengan baik, tapi cuma bisa 60%. Apakah itu problem atau bukan? Betul, karena harusnya
80 sampai 100. Tapi kamu cuma bisa 60, itu problem. Oke. Nah, apa pertanyaan itu? Apakah wajib standarnya itu harus memenuhi 80%? Maka boleh voting, memberikan permakluman, memberikan adjustment, memberikan penyesuaian. Apakah boleh? Apakah semuanya harus 80? Tidak 80, harus 10. Apakah boleh standarnya itu lebih? Coba dipakai. Kalau tidak, siapa yang mau berpendapat? Maka kenapa orang hasil yang besok hasil dalam masa pemulihan? Kenapa? Jadi Pak itu makanan ini mestinya lebih ke buat peralihan. Jadi tidak harus berpisah dua. Jadi makanan cukup kalau pakai itu. Recall. Jadi nanti teman-teman akan membedakan dua. Pertama, berdasarkan kebutuhan. Ya, tapi kan dihitung tuh. Yang kedua, berdasarkan memang bisa kita tadi pada konsep. Nah, kalau saya menyajikan kamu memang sedikit, ya harusnya habis. Saya menyajikan kamu banyak, ya harusnya habis. Jadi saya memberikannya sedikit atau tidak. Jadi ada yang memang dibandingkan dengan porsi yang memang saya sampaikan. Saya berikan itu tadi beberapa porsi. Oh, dikasihnya PTT, oh, dikasihnya 2 piring, apa, misalnya. Oh, dikasihnya sekian kalori, oh, dikasihnya sekian kalori. Yang kedua, jadi dibandingkan total nutrisinya, total nutrisi. Ya, itu bukan terus. Jadi, terima kasih sudah menjadi. Ada enggak? Targetnya itu bukan 80, standar itu bukan 80, dan itu sah, boleh. Nah, kalau kasus itu, kalau melakukan aktivitas lain selain orang dari itu sebenarnya ada orang dia itu boleh menurutku lebih yang ideal makan lewat orang atau makan lewat pena. Kalau lewat pena, parenteral itu isinya itu paling nggak cuma 2. Protein mayoritas parenteral itu dari karbohidrat sama protein saja. Mereka nggak mengandung ini baru susu, mereka nggak mengandung. Tapi miskin jadi sih kalau jadi yang tahu kamu makan ini, kamu laki-laki nih di depan di belakang. Ini kebutuhannya kalau usia seperti kalian 1900 kalau bicara lewat begini. Kalau badan gede dari 2600. Oh, kalau lebih dari 2600. Iya ya. Nah, kalau yang paling murah 500, kamu cuma dapat 1000, kamu cuma dapat 1200. Kalau pakai itu terlalu tadi, kalau pakai itu sudah 500 1000. Hanya untuk membayar BKN. Jadi utamakan memang laporan. Gimana? Ada nggak? Dapat. Boleh kok nggak sampai dapat itu 50 jam boleh makan separuhnya 2 jam boleh. Dalam kondisi apa bisa? Nah, gimana sih?
Terus kalau misalnya dengan base, base-nya nanti habis. Ya, saya mencoba mengajari teman-teman learning by doing. Belajar bukan karena tahu. Ya, ini belum punya basic yang sama sekali nih. Nah, semester apa? Belum ada basic. Tiba-tiba itu belum boleh. Tak punya basic knowledge sama sekali. Basic knowledge itu semester ini. Saya masih tahu kadang-kadang itu tidak. Tapi kalau sebenarnya kadang-kadang ya, itu kamu jadi lebih tahu dan lebih tahu. Nah, banyak dari pertanyaan tadi sudah dijawab dengan mepet-mepet. Intinya satu, gold standar ini memang harapannya pasca ini bisa habis. Harapan. Tapi manusiawi kan, orang yang pasca operasi, orang yang habis dikasih sombel makan nggak bisa menelan kemarin, sekarang baru belajar benar harus menghabiskan satu porsi kulit yang manusiawi. Kalau tetap dipasang target segini, apakah problem NI21 ini akan tetap ada? Akan ada terus kok. Karena ternyata hari pertama, misalkan hari pertama cuma bisa 40, hari kedua cuma bisa 50, hari ketiga cuma bisa 60, hari keempat sudah boleh pulang tapi masih bisa cuma 70% doang. Berarti 4 hari ini belum terselesaikan, toh? Masih ada terus, toh? Idealnya ketika masalah gizi belum selesai, ojo balik. Karena kita masih punya PR di pasien itu. Ada masalah yang belum selesai. Nangkep ya maksud saya ya? Nah, maka kalau kalian nanti belajar tentang dietetik, ada konsep namanya pemberian makanannya bertahap. Ketika pemberian makanannya bertahap atau sering orang menyebutnya porsinya kecil, kecil tapi sering. Ketika pemberian makanannya bertahap, maka target juga bertahap. Memang 80-100 itu adalah mimpinya. Ini adalah visinya, tujuan utama. Tapi ketika teman-teman ini hari Rabu pasiennya datang, hari Kamis nanti kalian kunjungi. Tahu kalau di recall hari Rabu, dia cuma bisa makan 20%. Jangan kasih target 80 di hari Kamis. Kasih target aja 40. Oh, ternyata dia makannya 38. Kan berarti mendekati. Hampir mendekati target, toh. Ada kenaikan? Ada. Masalah ini masih ada? Masih. Tapi progresnya bagus. Oke. Walaupun tidak sampai target utama 80%. Ya naiknya dari 20 jadi 38. Karena target 40. Karena ada kenaikan. Masalah ini masih ada. Tapi tahu kalau ada perbaikan. Maka targetnya coba deh naikin lagi deh. Jadi 60 berani misalnya. Oh, ternyata lewat edukasi, disuapin sama perawatnya yang kan sekarang perawat misalnya. Sehingga mau makan. Oh, kemarin ada pasien perempuan di Bangsa Lunas. Pasiennya mahasiswi kampus X semester 2. Cantik. Wah, saya bilang, silakan main ke Lukas sama teman saya. Kenapa Mas? Kalau kamu ngantuk, mainlah ke Lukas. Setelah ketemu perawat yang cantik, kan ketemu pasien yang cantik. Jarang nih pasien. Iya, senang banget. Oh, cerita kalau dikunjungi Lukas. Dia kalau jadi mau makan. Masih saya
Waktu itu ada infeksi langsung sehingga ada permasalahan, jadi nggak mau makan. Nah, dari nggak mau makan jadi mau makan. Boleh nggak sih kalau saya pesen sushi teh? Boleh, kenapa enggak? Udah kalau gitu saya pesen. Boleh, Pak. Karena memang nggak ada permasalahan khusus. Dia nggak mau makan, dia maunya susu itu kan. Tapi ketika di recall, asupan makannya kan tinggi. Ya, kok beli makanan dari luar? Ada pembesi yang boleh beli makanan dari luar, sepengetahuan gizi, ada yang memang sulit. Ya, targetnya dipasang 60. Oh, ternyata dia bisa menjadi 65% ketika di recall di hari berikut. Tercapai nggak? Tercapai, tapi belum mencapai target ideal. Tapi sudah tercapai target. Oke, sudah tercapai target. Hari berikutnya pasang target lebih tinggi lagi dong, karena dia sudah naik lagi. Targetnya tertinggi lagi 80%. Oh, ternyata bisa sampai 90%. So, masalah asupan oral inadekuat bisa diselesaikan dalam 3 hari. Tetapi pemberian targetnya dibuat bertahap. Itu kalau di asuhan gizi yang baru, ada domain tambahan tadi, progres evaluasi. Belum mencapai target, iya, tapi sudah mengalami peningkatan atau mengarah ke tujuan. Oke, bisa dipahami ya. Itu nanti ketika kita bicara tentang target. Target ini kita jadikan ketika monitor evaluasi. Kalian pegang informasi ini. Besok di kelas monitoring evaluasi kita akan bicara target-target lagi. Ya. Tapi karena tidak bisa dilepaskan, ya saya sampaikannya. Targetnya 80%. Oh, ternyata dia cuma mengonsumsi recall 20% kebutuhan gizi misalkan. Padahal targetnya 80%, dia cuma bisa 20% saja, di masalah kan gitu. Nah, ketika etiologinya adalah gangguan gastrointestinal, apa itu? Misalnya kamu bisa sebutin, oh ada mual, oh ada muntah 8 kali sehari, misalnya. Dikit-dikit muntah, lihat kita masuk, bentar. Nanti kalau ke pasien jangan, maaf ya saya keluar dulu. Tidak apa-apa. Ya, mual, muntah, terus kemudian mereka punya keluhan begah, sebal, gitu ya, diare atau konstipasi yang memang bikin asupannya jadi sedikit. Nah, intervensi gizi di sini disampaikan, perusahaan kita nama apa ya? Kalau misalnya nanti lo selanjutnya. Intervensi gizi mencoba menyelesaikan masalah terkait dengan apa etiologinya. So inilah yang diselesaikan. Ketika etiologinya selesai, oh mengatasi mual, oh mengatasi muntah, oh mengatasi nyeri, oh mengatasi pegal. Maka ketika itu sudah teratasi, asupan makannya membaik atau enggak? Harapannya membaik. Jadi gitu. Jadi bukan mengatasi asupan oralnya. Oh, asupan makanmu gimana? Oh, cuma 20%, cuma 2 sendok misalkan. Kalau 2 sendok, mungkin yang tak kasih kurang banyak. Tak banyakin ah. Apakah akan dimakan? Enggak lah, malah makin blenger. Lihat menunya banyak yang minta ampun, nggak bisa habis. So, yang ditangani adalah etiologi. Ketika etiologi ditangani, problemnya nanti lama-lama berkurang. Kok tahu dari mana? Tanda gejalanya makin membaik. Itu esensi. Tapi jika etiologinya nggak bisa diperbaiki, nggak bisa diatasi oleh kompetensi kita sebagai tenaga gizi, mau gimana? Ya sudah, yang kita kendalikan adalah targetnya, sensitif yang kita kendalikan. Misal, kemudian ada contohnya, ada contoh. Nah, asuhan gizi yang baik itu adalah ketika problemnya dari ada hari Rabu, ada NI 2.1, hari Jumat NI 2.1 sudah tidak relevan, sudah selesai. Itu bagaimana biar dia selesai? Ya target ini sesuai. Tapi kalau kamu pasang targetnya gede, tidak akan pernah tercapai. Masalahnya rampung-rampung, asuhan gizimu nggak, kamu boros. Bicaranya duit. Berapa food waste yang
dibuang sia-sia di rumah sakit karena pasiennya nggak menghabiskan makanan. Hari ini saya di Panti Weda di Pakem sana. Kemarin menunya rendang. Wah, semuanya habis bahkan minta tanduk. Tapi hari sebelumnya, dok, sampai dibuang. Telur, telur. Kemarin dok ceplok, sekarang di dada. Besok doknya bulat. Bosan, lansianya bosan sampai hafal. Tapi ketika ketemu daging sapi rendang, sampai minta tanduk nasinya. Ya usah rendangnya nggak usah tanduk, nggak apa-apa. Nasinya tanduk. Lansianya sampai tanduk itu minta lagi. Ya, minta tambah lagi. Ya nggak bisa. Nah ini masalah adaptasi, maka asuhan gizinya berkualitas, outcome-nya jadi bagus, karena pasien jadi puas. Oh kalau sakit dirawat di rumah sakit ini aja, makanannya enak. Oh masih sehat, ya nggak apa-apa, dicoba aja dirawat, ya dapat makanan enak. Ya. Atau pesan, beberapa rumah sakit sekarang sudah buka layanan dietnya, karena masakannya dikenal enak, kamu kondisi sehat pun bisa order. Ya. Tapi sayangnya rumah sakit itu menunya sudah dicap nggak enak, sayangnya gitu. Oh menunya hambar gitu, itu karena kamu sakit aja. Oke, ini contohnya. Ketika etiologi bisa ditangani oleh kita sebagai tenaga gizi. Misalnya ada seseorang dirawat di rumah sakit, dia dirawat di rumah sakit karena keluhan-keluhan geliang sakit semua, lemes dan yang lain. Dicek dia ada riwayat diabetes. Dikaji, oh ternyata glukosa darahnya 200. Oke. Oh pantesan mumet. Oh pantesan geliang. Clear ya. Setelah dikaji lebih lanjut, oh ternyata kemarin pesta, ini kan habis awal toh. Wah, dari sini resepsian, dari sini resepsian, ikut semua tuh. Nah, diundang terus toh. Makan enak terus nih setiap hari. Oh kemarin pestanya Sleman, misalnya. Oh sekarang minggu Kemis Pahing, Kemis Pon. Oh pesta lagi, makan lagi, makan lagi. Makan banyak banget. Sampai akhirnya glukosa darahnya naik tinggi, dia dirawat di rumah sakit karena keluhan. Ya bisa ditangkap ya perjalanannya. Nah, problemnya ketika dikaji ternyata asupan karbohidratnya ketinggian. Wah harusnya nggak makan sebanyak itu, nah kok malah dia nggak makan, nggak keliling foods, dia cuma berhenti di stand minuman cola atau soft drinknya. Satu sloki, oh, tambah lagi, tambah lagi ya. Jogja lagi panas, tambah lagi ya. Tambah lagi, ternyata sampai satu botol. Itu misalnya. Asupan karbohidratnya kelebihan. Kok bisa? Etiologinya apa? Kok bisa makannya kelebihan? Oh ternyata pasien tersebut nggak ngerti kalau makan kayak gitu itu nggak tepat. Kalau makan segitu itu kelebihan. Minum segitu boleh, 1 gelas kecil boleh. Tapi kalau 4 gelas, 5 gelas, yo jangan. Dia nggak ngerti batasan. Nangkep ya? Dia nggak ngerti batas. Kemudian tanda gejalanya apa kalau dia asupan karbohidratnya berlebih? Oh ternyata dia mengalami hiperglikemia, HbA1c-nya juga dalam kategori tinggi, normalnya 6,5, dia 8, dan kurang satu lagi nih harusnya recall karbohidratnya tinggi misalnya. Oke? Maka intervensi terus ini tujuannya buat apa? Strategi intervensi adalah menangani etiologi. Ini namanya strategi. Terus problemnya, ini hubungannya apa? Ini adalah nanti mengarah ke tujuan. Jadi ketika problemnya kelebihan asupan karbohidrat, tujuannya ya diturunkan asupan karbohidrat. Karena tadi saya sampaikan, intervensi itu adalah kegiatan yang terencana. Yang satu perencanaan, yang satu implementasi. Di dalam perencanaan kalian diminta menyusun tujuan. So, tujuannya bisa kalian lihat di problemnya. Ketika problemnya asupan oral tidak kuat, maka tujuannya adalah apa?
asupan oral inadequat atau asupan oral tidak cukup, maka tujuan intervensinya adalah untuk asupan oral inadequat problemnya, maka tujuan intervensinya adalah untuk supaya orang ini ini terus kemudian dikasih analoginya. Ya, itu pulang. Ini ya. Ventilasi Pak biar ini ada buat itu artinya kalau asupan orangnya kurang, maka tujuan intervensi itu boleh mencukupi, boleh meningkatkan, boleh memenuhi asupan. Jadi tujuannya kalau asupan oral ini dibuat jadi problem, maka tujuannya meningkatkan asupan oral. Caranya bagaimana? Ini strategi ini. Strategi itu adalah caranya. Tujuannya meningkatkan asupan oral. Caranya bagaimana? Nah ini kan sudah mual muntah. Bagaimana cara mengatasi mual muntah? Sebagai tenaga gizi, apa yang kamu bisa lakukan? Biar nggak mual dan muntah. Ada yang tahu? Pernah diajari? Harusnya di gizi jauh pernah dijalan. Ada hasilnya. Aku sudah mengulang terus tiap hari. Bagaimana biar bisa mengatasi mual atau muntahnya biar nggak mual atau muntah? Secara gizi makanya terus ini ada banyak dari masyarakat ini juga bisa oke, berarti di sini memberi kering tempe, memberi makanan yang bentuknya kering. Sup boleh diberikan? Sup sebaiknya enggak, karena dia nanti malah di cairannya banyak toh. Memberikannya makanan kering, tapi memberikan makanannya misalnya porsinya kecil, misalnya kecil tapi frekuen, misalnya. Itu kan cara gizi toh. Nah, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan asupan oral. Nangkep ya? Terus tandanya, maka di sini adalah tanda gejala ini, simptom ini. Kalau hubungannya sama intervensi, ini nanti jadinya rencana adalah sesuatu yang akan dimonitor. Kalau problem, itu nanti hubungannya adalah menentukan tujuan intervensi. Kalau etiologi, itu adalah strategi untuk mengatasi problem. Tanda gejala akan digunakan sebagai rencana monitoring. Oke. Nah, kalau tanda gejalanya recall, maka yang dimonitoring biar mengetahui asupan oralnya meningkat, apa yang akan dilakukan? Kamu melakukan apa? Biar tahu asupannya itu sudah naik. Mbak, gitu ya.
Ya recall lagi. Maka di sini ada recall lagi. Kalau kemarin ada 20%, cuma 20%, gara-gara mual muntah, yuk kamu kasih makanan kering-kering terus. Keripik, gawake kerupuk, keripik, kabeh misalnya gitu. Kan kering kan? Enggak ya? Nah, kan mimpimu biarnya asupan oralnya tinggi, meningkat. Maka ya jadi lagi. Dari 20 kamu pasang target. Dipasang target misal di hari pertama. Nanti ketika hari kedua, kan melakukan assessment lagi. Atau reassessment. Ataupun juga monitoring lagi. Oh hari kedua ternyata. Hari pertama ternyata tercapai ini kan sampai 38%. Oh ya hari kedua target. Rencana monitoringnya kita pakai ini kalau dikasih target 60% dari kedua. Oh ternyata pencapaiannya 65%. Wah itu kan recall lagi. Nah itu jadi 80%. Itu tercapai. Oh, asuhan gizi sebenarnya simpel. Secara konsep sebenarnya simpel. Tapi kadang yang bikin kita salah ketika kita ya nggak memahami konsepnya dasar, konsep dasarnya dulu. Sampai besok tanggal 10, 14 Juli, saya kasih pelatihan. Bicara apa? Bicara itu dulu. Kenapa? Karena nggak banyak yang paham. Dalam secara konsep salah. Itu yang menyebabkan pasien di rumah sakit orang sembuh-sembuh. Makanya tetap boleh pulang karena kondisi medisnya sudah dianggap bolehlah dibawa sembuh. Bukan sembuh ya. Jadi pasien boleh pulang bukan sembuh, tapi bisa dirawat, hubungan, bisa dirawat secara mandiri atau rawat. Apakah sembuh? Ya, bahkan pasien pulang masih lama lagi. Banyak pasien pulang belum bisa makan penuh. Banyak pasien pulang belum bisa makan dengan baik. Targetnya belum pernah tercapai ya karena ini mulu-mulu kalau masih target, enggak akan tercapai. IPK mahasiswa bisnis semester 6 angkatan 2021 targetnya adalah 3,8 sampai 4. Enggak ada yang amin, jauh banget enggak ada yang mengaminkan. Enggak apa-apa. Terlalu tinggi target kita. Enak kalau dibikin target semester 6 3,00 dulu lah Pak. Kan saya sekarang 2,5. Di semester 7 naik lagi, semester 8 naik lagi. Jadi target akhir 3,8 bisa dicapai. Itu analoginya. Kalau kamu saya kasih target terus 38 tidak akan tercapai. Isinya adalah pay. Gagal. Ya, sama dengan asuhan gizi juga. Nah, ini kalau di sini kurang pengetahuan ya. Intervensinya dikasih pengetahuan lah. Simple. So kalau kayak ini, apa yang menjadi rencana monitoring di pasien ini? Apa yang jadi monitoring untuk pasien atau kasus ini? Ini kan, bagi dia lagi. Kenapa HbA1c nggak dicek lagi, Mbak? Oke. Nanti paling enggak atau fisiologi yang benar nih. Ya. Kemudian bicara tentang kemarin ketika assessment sudah memperhatikan. Ya ini sengaja dikasih HbA1c. HbA1c nggak mungkin berubah kalau kamu ngasih edukasi. Ya toh. Apakah IP kamu berubah ketika saya cuma ngasih ceramah? Itu, nah, saya ini itu kayak kalau mau ujian itu kan anak SMA dibikin nangis toh. Apakah ya akan lulus karena kegiatan itu? Ini nanti bumu dalam memperjuangkan makan pagi. Jadi kamu supaya yang nakal-nakal juga ikut nangis itu. Jadi nggak sih? Ada. Itu nggak berubah berarti 10 tahun saya juga waktu itu juga kan. Tapi saya ketawa. Kenapa?
Ya buat apa? Kamu mau bikin saya nangis? Cuma buat belajar. Oh, udah pintar apa? Sombong kan? Jadi penceramahnya dipanggil bukan untuk menceramai saya. Saya cuma ketawa itu. Ingat banget saya. Sama kayak gitu. Nggak mungkin bisa berubah. Toh kalau mau berubah, HbA1c dia bisa berubah setelah intervensi cukup panjang, 3 sampai 6 bulan baru dia bisa berubah. Dan pasien tidak dirawat sampai sebanyak itu. Ya, sekarang targetnya cuma 3 hari. Gitu ya. Jadi yang dicek di sini adalah glukosa darah puas. Mungkin bisa. Selain GDP, apalagi yang bisa dicek? Untuk mengetahui bahwa problemnya sudah selesai. Apalagi? Ini mana? Dapat tadi? Mbak, ada yang angkat tangan? Tidak apa-apa. Pakai deoto. Kalau lagi pakai deoto, gini dua. Mungkin saya bisa. Ini boleh. Tapi percaya dirilah. Ya. Walaupun saya tahu. Ya. Ayo, ada? Apa selain GDP Mbak Vidya lagi? Iya, karena untuk dicek asupan karbohidratnya sudah sesuai target atau belum, ya, ketika dia dirawat di rumah. Oke, itu bisa diintervensi, tapi ada yang nggak bisa diintervensi secara gizi, tapi jadi pasien rutin. Pasien yang kena stroke bisa makan? Nggak bisa. Saya di bangsal stroke pasiennya nggak diajak ngomong aja nggak bisa. Apalagi suruh makan. Pasiennya nggak bisa makan. Apakah nggak bisa makan adalah problem gizi? Iyalah, ada NC 1.1 disfagia atau kesulitan untuk mengunyah dan menelan. Nggak bisa makan. Kok nggak bisa makan? Bibirnya perok. Nggak bisa makan. Kenapa? Oh ternyata semalam habis jatuh kena stroke misal. Ya sudah. Ada kok listnya di dalam IDNT atau INCT yang kalian NC 1.1 itu sudah. Maka problemnya gangguan menelan. Tujuannya ya mengurangi dampak dari gangguan menelan tadi. Karena etiologinya penyebabnya adalah dia stroke. Maka kamu bisa menangani orang yang stroke menjadi tidak stroke. Stroke itu kalau yang berdarah, stroke itu pembuluh darahnya pecah. Yuk bisa kamu dengan kekuatan etiologi, kekuatan edukasi. Pembuluh darahnya nyatu lagi. Jadi nggak semua masalah itu etiologinya bisa kita intervensi. Intervensi secara gizi ya. Intervensi gizi itu cuma ngasih makanan, ngasih edukasi, konseling, kerjasama. Sekitar beberapa hal yang sakit besok kalau makan baru jangan banyak-banyak diteramai yang ada pasti itu semua nggak semua bisa sebut dengan cara kamu Oke, tidak bisa dikoreksi oleh kita etiologinya. Nah, ketika etiologinya nggak bisa kita koreksi, yang bisa kita kendalikan adalah tanda gejala. Karena tanda gejala apa yang oh, kalau makan waktu bisa makan gitu ya. Kan stroke nggak semuanya koma, nggak semuanya somnolen, itu hilang sadar. Stroke masih bisa terus ditanya juga bisa, tapi dia nggak bisa dengan banyak gitu, ngomongnya nggak bisa gitu, buka mulut. Udah itu kita ketemu di depan rakyat ada pasien stroke sendiri di DKI. Kemarin karyawan kita juga itu harus dibawa ke kantor. Pasien itu nggak bisa ngomong. Syukur-syukur dia bisa dan itu disuapin dengan pelan-pelan. Ketika perawatnya nyuapin karena keluarga nggak pintar, cuma melihat doang. Dan syukur-syukur karena perawatnya pintar. Perawatnya menyuapin, pasiennya nggak bisa jalan, nggak jalan, nggak bisa. Karena sarafnya bermasalah.
Kok salahnya bukan salah karena darah kotanya gangguan, atau apa ada emboli atau apapun sudah selesai. Sehingga sangatnya sampai terjadi itu mungkin hubungan dengan gangguan dalam tubuh. Ketika dikasih makan, ketika dikasih minum, tersegar. Berarti bisa menelan dengan baik ya. Jadi tanda gejalanya. Kenapa kita ngomong dia adalah ada gangguan menelan karena ketika makan ini ada keluhan-keluhan seperti ini. Nah, tujuan intervensinya ya bukan berarti dari gangguan menelan langsung jadi sembuh. Sudah langsung sembuh. Dan tadinya terus sudah bisa makan yang pas-pas. Pokoknya pokoknya dengan gigit itu juga sudah tapi ketika minum, ketika makan dalam tekstur tertentu dia bisa. Nah, itu adalah bagaimana caranya? Karena kita nggak bisa mengutak-atik etiologi, makanya bisa kita utak-atik tanda gejala. Bagaimana cara menurunkan keluhan ketika pulang? Bagaimana caranya membantu pasien bisa makan? Kalau tadi uang muntah dikasihnya yang baik. Tapi bagaimana kalau pasien bisa makan? Ini kita kasih interval. Ini sebenarnya apa? Tapi belum semuanya yang nggak semua harus dengan sondel serat. Kalau masih bisa diobati, orang dimodifikasi betul. Kalau makanan yang cair itu gampang tertelan atau susah tertelan. Kalau cair, kecil gampang. Dan kalau lebih ada tidak misalnya kayak bubur itu kalau bubur saya sudah agak sedikit lebih kental misalnya bubur bisa salah. Sendal berbeda sedikit sedikit kental. Lebih mudah kental mana? Yang cair atau yang kental? Justru dia yang menelannya lebih mudah dibandingkan saya kalau cair ada positif lebih dari mulut untuk menampung dulu. Tapi kalau bentuknya ada sedikit lembek, ada sedikit ada teksturnya, tapi masih bentuknya cair, tapi ada tekstur yang bercair itu lebih mudah. Ya, ada modifikasi bentuk. Oh, nggak bisa makanya cuma 3 kali. Itu dijelaskan frekuensi. Jadwal makan bahkan ada assisting ketika makan. Itu adalah strategi kita untuk menangani ketika etiologinya tidak bisa kita ya, bisa ditangkap secara sini. Nah, kita harus ngapain ketika menangani pasien? Intervensinya itu berasal dari mana sih informasinya? Ngasih diet ini, ngasih diet itu, edukasi ini, edukasi itu based on apa? Apakah cocokologi, ataukah ingat-ingat materi kuliah, ataukah coba-coba aja, trial and error dan lain-lain? Tidak. Tapi berdasarkan ini. Ada panduan praktek yang berbasis evidence dan jurnal. Oh, hasil dari profesi kesehatan lain. Ini misalnya di sini ada gambar 3 yang pertama. Ini dari Perkemi, Perkumpulan Endokrinologi Indonesia. Jadi dokter-dokter yang menangani masalah gangguan endokrin. Pada misalnya diabetes, banyak rumah sakit bicara diabetes ambilnya dari sini. Atau kemudian yang putih ini Permefri, Perkumpulan Nefrolog Indonesia, nefrologi Indonesia, ahli ginjal. Jadi diet ginjal mengacunya ke situ. Oh, kalau diet ginjal proteinnya jangan tinggi-tinggi kalau belum cuci darah, cukup 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan. Oh, kalau sudah cuci darah naik nih jadi 1 sampai 1,2.
kilogram berat badan pokoknya. Nanti kita cari. Nah, tahu angka-angka itu dari mana? Salah satunya dari seperti ini. Atau kemarin ketika COVID, di sini ada PDGMI sama Pasagi, masing-masing bikin panduan. Oh, kalau kena penyakit ini, COVID ini, kondisi ini, jadinya kayak begini gitu. Akhirnya kita itu sumber infeksi kita. Oke, ini ada komponen berpikir kritis. Critical thinking ketika melakukan perencanaan dan melakukan implementasi. Bisa nggak setiap paskes, setiap rumah sakit itu melakukan yang ideal? Bisa nggak melakukan ideal? Kebutuhan yang baru ya kita sudah. Kebutuhannya sendiri itu sudah sesuai. Makanannya enak, diproduksi dengan yang selalu bersih dan berkualitas. Edukatornya bagus. Bisa nggak selalu ideal seperti itu untuk semua paskes? Bisa nggak? Ini kan dapat kesempatan berngomong yuk. Menurutku harus ideal ada tidak? Semua rumah sakit kalau ngasih dia 1.700, 1.900, 2.100, makannya 3 kali, 2 kali snack, foto-foto enaknya, pelayanannya optimal, semuanya baru berkait dengan anak. Bisa atau enggak? Makanannya enak, siklus penuhnya 30/1. Bisa atau enggak? Atau harus atau enggak? Tapi dia lagi. Kenapa? Kenapa SDM sendiri Pak dari sumber daya sendiri, dari sumber daya manusianya, sama sumber dayanya, ya kemudian ini juga dari dana atau dari logistiknya atau juga dari Indonesia dalam di Indonesia kan juga ada setiap tahun itu juga pengalaman semua itu juga itu sentral di Jawa. Itu daerah-daerah sama untuk pengelolaan itu masuk ke daerah. Saya minggu ini akan dimulai. Tapi kalau makan itu ada komponen apa yang paling jarang dibilang, paling jarang dikonsumsi oleh kalian? Di sini itu komponen apa yang paling jarang? Setiap kali makan itu bukan seperti itu, tapi tetap proses yang terus paling jarang dikonsumsi. Yuk, kalau bagus, kenapa buang dari konsumsi? Mahal daripada itu lebih mahal mana? Jadi urusannya sama. Oke, ya sama uang. Paling dari itu juga. Yang penting ono uang. Maka uang diberikan di makan siang. Makan pagi cuma nasi, lauk, makan siang nasi, lauk pagi, sayur, buah, kerupuk. Makan sore nasi, lauk, nanti sayur. Tapi ya itu seperti itu. Menurutmu salah idealisme salah atau tidak? Idealisme salah atau tidak? Kamu mengirimkan orang tuamu karena kamu bosan. Banyak lansia yang seperti itu. Saya harap betul-betul kalau usaha tidak melakukan hal sama karena orang tuanya. Ya. Lalu kalau gitu ya, turun dulu kok jika kami berusaha kombat. Bagus bro.
Kalau kalian dari dan itu tidak ada sih sekarang. Bulan saya berjalan mulai sampai ekonomi dan transportasi. Ya saya yang ini. Enak kok. Coba terus. Dan mereka juga senang yang seger-seger terus. Kita ada mau masih. Kembali lagi. Benar atau salah tadi? Struktur yang kayak ini. Menurut idealisme orang tua juga ternyata kan itu masih sekali itu seperti itu sangat dunia karena ada yang bayar itu bayar jadi sengaja taruh orang tua bukan bayar orang tua berapa tapi harus melakukan itu dan itu normal oke kita sendirikan soal itu boleh benar atau tidak standar tadi standar pelayanan itu benar atau tidak. Kalau orang kamu di situ, kamu menerima dengan baik atau tidak? Ketika kamu membayar, membayar. Tapi kalau kamu anggarannya berapa? 10 kali satu hari. Pembelian 3 kali makan, 1 kali snack. Snacknya itu terdiri dari 2, sus atau susu plus roti. Itu total semuanya 24 ribu. So berpikirlah bagaimana mungkin 24.800 untuk 3 kali itu, 1 kali susu, 1 kali roti. Nah, sekarang, jadi pada akhirnya ketika kita bicara tentang pelayanan visi, orang tinggal tapi ini ya berdasarkan sumber daya yang terlibat, berdasarkan kemampuan dan kebutuhan di rumah sakit ada kelas-kelasan kelas 3, kelas 2, kelas 1, utama, VIP, presiden suite. Ada tak? Apakah orang yang fokus sama tadi? Tidak usah membicarakan orang yang apakah tenaga gizi di dapur atau petugas dapur itu masak untuk kelas 1 masak sendiri, untuk kelas 2 masak sendiri? Kalau kalian tahu, hari pertama, menu pertama, itu tanggalnya kalau di rumah sakit situ, itu 10+1. Ya, jadi siklus menunya per 10 hari. Ya tahu? Tanggal 1 kan menu pertama. Menu pertama itu dilakukan untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, VIP, presiden suite, ataupun umum utama. Betul ya? Tapi menunya misal hari itu ada lauk hewani. Oh kalau kita lauk hewani, kelas 2 misalnya, tapi kelas 1 ayam, nanti makan kelas VIP bukan ayam atau bukan telur, tapi nggak bisa. Tapi kan nanti kelas VIP kan tidak betul. Kode-kode protein enggak, tapi apakah nilainya beda? Bersama. Beda. Ketika di total dalam 1 hari, saya waktu itu baru menyadari bahwa food service management atau bisnis IPM dengan disiplin di bangsa itu kaitannya orang disiplin terus tidak. Kenapa? Ternyata yang kelas BPP sebelum makan ada rotasi, ada menu sup penuh, ada nanti buahnya setiap momen makan ada buah. Snacknya double, ada buah, ada jus. Nanti malam ada buah costly. Sedangkan kelas 3 ada buahnya cuma siang.
Apakah buahnya juga sama? Kelas 3 cuma dapat kalau nggak bisa semangka. Kalau nggak semangka, bisa lagi kan? Melon, buahnya semangka, pepaya, maka pepaya bisa sampai pagi ini terus menurun sampai apa? Tapi kalau yang luar negeri, oh ada malam anggur kiwi, belajar ya. Ketika di total kalorinya, kita sadar menunya dan kalori untuk menu utama tanpa diet, menu biasa tanpa diet, plastik itu kalori kalau kamu makan itu semua itu 900. Karena kebutuhan ini nanti segini lebih. Ya. Makin naik kelasnya, kalorinya sama loh. Tidak. Kelas VIP dan presiden untuk menu hari yang sama, standar porsi menu yang sama pada itu kalorinya 2.800. Kalau dimakan kamu itu 2.800. Ada kebutuhannya misalkan. Nah, ya, terus berkelahar. Yunan sama teman saya, siang sekali orang bisa yang nggak bisa membiayai kedepannya. Ya, kebutuhannya tinggi, dapatnya sedikit. Itu enak kan? Tapi apakah kamu mau bayar ini? Sudah saya sisihkan uang satu saya dan keluarga yang itu dapat makan. Terima kasih untuk semua pasien yang ini bisa. Akhirnya, jadi akhirnya food service sama disiplin itu ada nggak bisa memaksakan. Ini disesuaikan dengan sumber daya salah satunya. Atau kalau anti ramai masak sendiri, ya kan? Tapi apakah semua rumah sakit masak sendiri? Hah? Semua rumah sakit masak sendiri? Oh, rumah sakit Sleman, ya Pak belum yang ini. Ya, nggak ada informasi besi. Dapurnya di sana, setahu saya dia pakai catering. Kenapa? Ya karena itu berbeda, itu lebih murah. Hitung-hitungan duitnya kan terlalu nggak ada banyak tenaga kan gitu harus berpikir sampai. Nah, teman-teman, ketika anak lulus terus bekerja, tidak bekerja hanya di bank atau hanya di dapur saja. Kalian bisa bekerja di media yang pikirin ini. Bagaimana caranya masih dia sendiri? Semua bisa dengan duit. Ya kan masih BPJS masih kira berapa puluh. Bayarnya juga sendiri. Beberapa pasien yang disuruh minta atau disuruh dokternya atau disuruh ahli gizinya nambahin mustahil ini nanti kamu kuat. Ini dibilang kalau menu dari kami cuma bisa memenuhi 50% kebutuhan. Kan jadi kurang kok. Maka boleh kalau mau usaha sendiri, beli sendiri dari luar boleh. Beli apa? Mas, Mbak, beli putih. Maka kadang kalau itu ada itu pas itu di rumah sakit daerah atau sarjito dan yang itu ada jualan telur. Jadi tujuannya karena nggak ada yang dia ada kebutuhan. Tapi wah saya nggak punya kemampuan dan kemauan untuk mengadakan itu beli di sini boleh nggak? Boleh nggak? Beli di rumah sakit boleh, tapi ada charge. Jadi akhirnya seperti itu ya, perencanaan ini tidak bisa seidealis kita dalam keinginan kita, orang ya. Dan kita kalau mau ngasih apa-apa harus ngomong sama keluarganya, harus kerja informasi ke pasiennya, jadi mereka akan mendukung kita. Karena ketika bisa didukung dan ada interprofesional kolaborasi, intervensi kita bisa berhasil. Nah, ini dalam penetapan tujuan kalau bisa realistis. Ini tadi target seperti ini mendengar realistis karena targetnya dibikin bisa dicapai dengan
ya, bisa bisa achievable daripada targetnya muluk-muluk. Dan ada time define, jadi ada waktunya. Oh, segini ditempuh dalam 1 hari, 2 hari, dan oke, ini bisa juga. Terus kemudian komponen pertama dalam perencanaan. Yang pertama adalah preskripsi, resep gizi, nutrition prescription, resep. Jadi kita tuh bisa bikin resep ya. Nah, tujuannya apa? Untuk mengatasi etiologi atau untuk mengendalikan tanda gejala. Contohnya apa? Nanti ada contohnya. Saya tidak perlu berbasis. Nah, ini adalah 5 intervensi gizi yang bisa kita lakukan. Tidak semuanya di rumah sakit. Tidak. Jadi di sini saya punya tabel, ada domain intervensi dengan settingnya masing-masing. Kalau di rumah sakit yang ngasih diet, kalau di rumah sakit yang ngasih edukasi bisa, ya pases yang kuratif penyembuhan. Kalau di rumah sakit mungkin juga bisa konseling, instalasi rawat inap, non rawat inap. Rawat inap, kamu kok habiskan waktumu di depan pasien satu, itu pasien lain. Non rawat inap misalnya rawat polisi, ya, melayani konseling. Jadi pemberian makanan seperti ini, atau bahkan aksi yang berbasis populasi, aksinya di komunitas, posyandu, lansia, dan ya ada 5 intervensi gizi. Nah, teman-teman perlu khatam ini, harus paham ini. Ini pemberian diet akan diajarkan di diet dan edukasi dan konseling sudah kalian pelajari di pendidikan gizi. Koordinasi asuhan gizi kalian belajar di sini. Populasi ini nanti kalian belajar di IKM ada, di pendidikan gizi yang komunitas ada. Jadi sudah belajar ini semua. Nah, intervensi ini adalah strategi. So, nggak semua pasien itu bisa dikasih edukasi. Nggak semua pasien juga bisa dikasih makan. Kalau pasiennya atau kliennya ada di komunitas, aku masih makan satu orang yang belum tentu bisa. Ini adalah belum tentu bisa dipakai obat-obat. Itu belum tentu bisa. Jika semua pada sehat kamu masih makan. Kalau saya pakai program pemerintah bisa. Ini terus ini adalah perjalanan asuhan gizi. Jadi teman-teman ini pasti saya rutin munculkan, tapi mungkin gambarnya berbeda-beda. Oke, ini diagnosis gizi tadi sudah ya. Kalau enggak ada yang ngaji dulu. Kalau etiologinya ada kaitan dengan perilaku, ada kaitan dengan sikap, ada kaitan dengan pengetahuan, PSP, maka intervensinya ngasih edukasi, ngasih konseling. Kalau sampai sekarang kamu masih belum bisa kontrol makan, ini masih sering makan yang sembarangan dan lain-lain. Intervensinya bukan dengan ngasih makan yang sehat, tapi ngasih edukasi, tapi ngasih konseling. Oke, ketika problemnya, etiologinya itu hubungannya sama pengetahuan, sikap atau perilaku. Tapi ketika etiologinya tidak ada kaitan dengan itu, ketika etiologinya ada berhubungan dengan asupan makan, atau problemnya adalah bicara tentang asupan makan, maka intervensimu yang jadi kalau bicara tadi misalnya orang diabetes, stroke tadi yang tidak bisa makan, karena problemnya itu kaitannya sama makan, kalau masih edukasi juga lokasi konseling hanya kita kembali pelan-pelan bisa dibuat gratis yang sudah semakan itu sudah ya kan dikasih edukasi orang sudah di edukasi ya biar bisa menelan makanya pelan-pelan yuk pelan-pelan jangan bisa sama aja ketika seseorang pola makannya masih sembarangan
Kamu maksudnya makan sama-sama. Ini enggak bisa. Kasih edukasi. Contohnya seperti itu, ya. Nah, ini kasih contoh yang real. Pengalaman saya. Saya bertugas di instalasi rawat inap di Bangsal Intermediate Care, IMC. Intermediate Care itu adalah layanan dari ICU dalam kondisi koma sebelum ke Bangsal, karena ada kondisi sebelum ke Bangsal, dia mampir dulu, transit dulu di IMC. Oke, itu kalau kita bilang. Nah, di Bangsal tersebut ketemunya kalau nggak stroke, kecelakaan, serangan jantung, sering-seringnya seperti itu. Nah, ketika di Bangsal intensif ketemu pasien, dia habis serangan jantung, kemudian karena dia habis operasi jantung, maka intervensi saya ya dia jantung dong, ya kan? Salah satu tipe dia jantung, lemaknya dikurangi, kolesterolnya dikurangi, berarti kita masih diet rendah lemak. Orang tersebut dikasih diet rendah ketika di Bangsal intensif. Oke, tertangani dia boleh kemas untuk rawat inap biasa, tidak lagi di intermediate. Dia pindah ke Bangsal biasa. Ketika dia pindah ke Bangsal biasa, kan besoknya boleh pulang, usaha boleh pulang. Tapi apakah kita tetap masih menunggu dia pindah rumah ke pasien itu kita sudah pulang? Sudah lah. Aku betul, Pak, karena sudah siap nanti di depan itu ya, mulai baru nunggu jauh kok sudah nggak bisa. Maka pasien atau keluarga yang sebelum dia pulang biasanya diberikan dengan itu ada serangan jantung, dislokasi pasang stent, habis bypass jantung, habis pasang terapi ini dia tergantung seperti ini, seperti ini. Masanya seperti kemarin ketika diberikan di sakit, sehingga harapannya dia bisa tahu. Tapi kalau nggak dikasih tahu, ya dia nggak akan ngerti seberapa banyak lemak. Ketika dia pulang, kalau nggak pernah ada edukasi, bisa nggak dia kambuh? Bisa, karena perubahan perilakunya tidak terjadi. Perubahan perilaku tidak terjadi karena ada edukasi edukasi. Dari edukasi edukasi kenapa? Karena hubungan dari sisi maksudnya tadi mau dikasih edukasi terburu-buru, nggak sempat dikasih edukasi, nggak sempat tahu harus bertanya begitu, bisa ditanya sederhana gitu. Karena nggak bisa mengenai semua pasien kalau kondisi semua itu terus sedangkan mau pulang untuk belum kasih edukasi benar-benar jangan pulang dulu ya nggak bisa, sehingga ngasih edukasi tapi sayang ya, apakah edukasinya bisa optimal? Orang juga karena pasiennya banyak, jadi edukasi cuma bisa 5 menit atau 10 menit, apa enggak? Paham ya? Oke. Kalau saya, terima kasih sudah bergabung seperti ya, itu. Jadi nggak semuanya bisa diberikan edukasi atau nggak semuanya juga bisa diberikan lewat makanan. Ini ada beberapa slide, tapi just to know aja, karena kalian belum bisa diajari. Just to know aja. Intervensi pertama adalah pemberian diet. Ini contohnya. Makanan biasa, komposisinya, teksturnya, jadi ada kontennya ya. Terus atau makanan bukan makanan biasa, tapi makanan rumah sakit, misalnya ada diet yang berhubungan dengan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat atau cabai. Ini macam-macam diet. Di luar ini masih banyak lagi. Jadi kalau kamu ke rumah sakit, buka lemari, ada edukasi diet untuk berbagai macam diet. Leafletnya. Jadi setelah apa kayak yang saya tadi, Pak, ini adalah menu rendah lemak. Rendah lemak itu kan ini Pak, sebenarnya edukasi.
Jadi biar dia tahu makanannya apa, terus sesi edukasi. Jadi menunya banyak banget. Jadi teman-teman di dietetik akan belajar sedikit demi sedikit. Syukur-syukur kalau kalian menghayati dan mengilmani, kalau punya keluarga yang sakit, saya bilang gitu. Ilmunya enggak sia-sia. Ya, tapi itu semester depan. Orang tua itu sudah bersabar. Dapat materinya semester depan. Contohnya seperti ini, misalkan ada pasien gemuk, sore ini sudah obesitas ya, IMT-nya 29, tujuan intervensinya menurunkan berat badan 2 kilo dalam 1 bulan. Bagaimana rencana intervensi? Dikasih makanan biasa lunak, kalori yang hipo, kebutuhannya harusnya 2.600, dikasihnya 1.500, jadwal makannya 3 kali sehari, 2 kali selingan, jam 7 jam 12 jam 6, jam 10 dan jam 4, asupan oral. Airnya cukup, lewat motor. Ini preskripsinya seperti itu. Contoh berikutnya, diagnosis gizi asupan energi kurang dari kebutuhan. Misalnya ini, asupan oral tidak kuat berkaitan dengan dan nafsu makan dan ada keluhan mual. Standarnya energinya cuma 70%. Tujuan intervensinya ya diberikan makanan netral biar tercapai asupan oral inadekuatnya. 2.000 kalori, proteinnya sekian, jenisnya enteral, energinya setiap setengah liter ada 500 kalori, proteinnya sekian, pemberiannya sekian, lewatnya per oral. Tapi bentuknya enteral, jadi mungkin susu. Lewatnya per oral, diminum. Contoh berikutnya lagi, ada perubahan fungsi saluran cerna, habis dipotong, khususnya lambungnya habis diresesi, dipotong, dan yang lain. Nggak bisa per oral, nggak bisa enteral, bisanya per pena doang. Nggak bisa pakai selang juga. Nggak mungkin selang dari mulut ke anus keluar. Betul? Ya sudah. Saluran cerna nggak bisa dipakai lagi. Untuk kondisi tertentu nggak bisa dipakai lagi. Sudah lewatnya intravena, parenteral. Pemberian makanan parenteral berkoordinasi dengan DPJP ini karena ada pembagian, ya ada bagi kewenangan. Kalau di rumah sakit Tangerang khususnya menurut saya ini akan ada di sana di sekolah medis. Untuk isi bicaranya tentang moral sama netral. Tapi untuk dokter bicaranya parenteral. Tapi kita harus tahu parenteral, dokter juga harus tahu netral ataupun per orang. Jadi harus bisa dan mau ngomong sama please jangan minder, ya. Karena kalian nggak pernah ketemu dokter di rumah sakit ini, tak? Sorry, di kita sini untuk kuliah tadi kan belum. Kan aja, maksudnya sesama mahasiswa. Jadi kan nggak pernah dinamika bareng. Biasanya kalau nggak pernah dinamika bareng, ketemu dokter koas doang, baru koas. Maksudnya, yes. Banyak ketemu kondisi lagi. Setelah dikenal kita berasal dari fakultas atau prodi yang memang tidak pernah perawat. Teman-teman, tapi kalau nama perawat kan diketok. Nah, kan nanti ketika di praktek diminta dengan perawat, karena memang ada kolaborasi dengan polisi. Ini kan sama dokter saya belum pernah. Ini rencananya Ahmad Jaya kan mau bikin tahu. Ahmad Jaya mau bikin kita rencananya kan banyak berkolaborasi. Jadi nanti ada dari kelas yang akan kuliah bareng perawat, gizi, dokter. Kuliah bareng untuk mata kuliah. Oh, asuhan gizi. Oh, asuhan keperawatan, asuhan medis ada nih. Kasusnya sama. 10 pasien dirawat di rumah sakit karena dulu. Bagaimana gizi, bagaimana prosedur. Teman-teman perawat, bagaimana ketika lihat kayak gini. Teman-teman dokter, bagaimana kamu menangani. Nanti presentasi bareng. Terbayang. Itu yang saya lakukan 13 tahun. Jadi satu kasus dokter perawat gizi garap bareng di semester 7 sebelum praktek klinik. Ada namanya saya jadi lupa. Panitra. Jadi membahas satu kasus terus dibahas rame-rame sesuai kacamata.
Jadi ketika ketemu kasus beneran di rumah sakit, tahu harus. Depan teman-teman saya harap tidak minder kalau ketemu tenaga medis di rumah sakit yang beraneka macam. Ini ada suplemen karena kita juga bisa memberikan suplemen, tapi kalau nutrisionis kayak kalian belum. Dietitian sudah boleh ngasih suplemen, nutrisionis belum, maaf ya. So kuliah kan, nggak bisa ngasih suplemen. Jadi jangan sembarangan minum ini, minum sebanyak ini. Tidak punya kompetensi di situ. Nutrisionis tidak. Oke, kemudian ada vitamin juga sama seperti suplemen tadi, misalnya bioaktif juga, misalnya asupan serat, serat indikatif, terus feeding assistant, kemudian tindakan medis misalnya berhubungan dengan glukosa darah. Nanti bisa dibaca sendiri. Ini edukasi gizi sama konseling saya lewati dulu, nanti jadi bagiannya dulu. Dua slide doang maksudnya. Slide terakhir. Ya, silakan bisa cek. Kelihatan nggak Mbak Widya dari belakang? Yakin? Itu kacamatanya. Oke. Ini biar enggak terganggu sama ide. Kita dihadapkan dengan pasien S 60 tahun, dia sudah menikah, dirawat di rumah sakit karena dengan diagnosis dia diare, 60 tahun diare. Dia pedagang sembako. Ini maaf kalau ada yang mirip, tapi saya nggak cerita orang tuamu. Ya, dia diare dirawat di rumah sakit 60 tahun. Pedagang sembako penghasilannya nggak tetap. Karena sibuk, sudah dipaksa dia nggak sempat makan, jarang sarapan, gitu toh, terlambat makan sehingga tensinya rendah 100/60. Apakah normal? Apakah sesuai yang seharusnya? Yang seharusnya berapa? Oke, 220. Ini sudah dapat satu masalah toh? Peluang masalah, peluang. Oke, kemudian tadi sering terlambat makan, apakah itu juga bagus? Ya, maka ada dua masalah nih. Ini kalian belajar ya. Karena nanti kalau iman kami berdua lemah, kami akan memberikan soal berupa pesan. Soalnya kayak gini. Nanti. Ya, kalau dua masalah nih, belajar yang masing-masing. Terus kemudian sebelum masuk rumah sakit kan masih dalam kondisi yang di rumah gitu ya. Sebelum masuk rumah sakit, dia BAB 7 kali sehari dengan konsistensi cair, berbuih, perutnya melilit, sakit, dan nggak selera makan. Apakah itu normal? BAB 7 kali normal, cair dan berbuih. Tapi kita tahu sesuai yang seharusnya. Tidak selera makan, apakah itu juga masalah gizi? Maksud namanya begitu. Oke, ini masalahnya banyak banget, cuma diare doang pada. Pasien tampak lemah, pucat, kulit kering, dan hanya bisa berbaring di tempat. Berat badannya 48, tingginya 64, 164. Itu tidak gitu, artinya berapa? Biar tahu antropometernya ada masalah. Kemudian HB-nya 10,3, ini kasih dulu. Normalnya untuk usia dan jenis kelamin seperti di atas itu 13, sekian sampai 17. Normal atau enggak? Selamat. Gitu? Nadinya 88, pernapasan 20, suhunya 38. Apakah normal suhu 38? Jadi sudah diare, ada demam. Kalau demam, dampaknya kemana? Dampaknya kebutuhan gizi lebih naik. Satu derajat. Oke, nantinya 13% WNI. Sudah harus makan lebih banyak. Asupan nafsu makannya itu diare itu bisa dibayangkan ya? Bingungnya menangani pasien seperti itu. Hasil pemeriksaan leukositnya 13.000, jadi termasuk. Berarti ada infeksi di situ. Itulah mungkin infeksi. Kemudian sebelum sakit, ketika
kita dalam kondisi normal itu kita dapatkan dengan food frekuensi. Dan kita report kepada masuk katanya dan mungkin kamu dapat data itu. Kamu bisa dapat data biokimia seperti ini ataupun suhu badan dan yang lain dari perawat atau tanpa kamu minta kamu bisa. Tapi soal kamu biasanya dan yang lain nggak ada yang suka. Jadi kalian harus bisa wawancara. Nah, ini bocor pipis juga. Dia makannya tidak teratur 2-3 kali sehari, paling sering tahu tempe telur sama ikan asin. Minumnya 3-5 gelas sehari, jarang buah. Tapi kalau saya suka, apalagi lalapan. Lalapan sebagai kebiasaan makan sayur, sama keluhannya dia relate nggak dengan itu? Apa Cak? Yang tak nggak bersih bisa jadi yang menyebabkan dia ini karena infeksi. Infeksinya dari makanan, makanannya dari lalapan. Kalau belum di lalapan, bisa jadi itu pemukiman. Ada apa? Nah ini positif tadi logonya ini ada infeksi apa? ISK. Asam minumnya juga 3-5 kali. Sekali ada pasien cantik kan? Kalau dia mau positif, dia positifnya ini 13 itu dia positif cantik. Yang positif ini karena apa yang ternyata ISK tadi. ISK tadi menjadi perawatan jadi salah satu itu akan minumnya gitu. Jadi dari tahu yang lainnya infeksi atau menahan kencing terlalu lama. Nomor lama ternyata ada pos bisa berarti. Jadi ditahan lama gitu kan. Atau urinnya sampai setahunnya urinnya juga mengembang. Semakin mengembang kan jadi permeabel maksudnya bakteri. Jadi nggak usah nahan kencing ya, itu ini bukan untuk menahan kencing. Kalau pengen kencing tidak mau ya, jangan ditahan karena makin lama makin berkembang fisikanya, semakin berkembang ya lubangnya makin kok nggak mau kencing biar bagus sudah nggak mau kencing makin terus. Tapi dia sedang nggak ngomongin cantik. Jadi kalau 24 jam ketika dia dirawat di rumah sakit, energinya 1.200, lemaknya sekian, karbohidratnya sekian. Itu permasalahan pada pasien. Terus ini dicoba untuk dianalisis diagnosisnya ada banyak. NI12, 21, 51, 51, 54, 11, NC113. Ada banyak sekali diagnosis di sini. Ya, ini materi. Kalau berdasarkan diagnosis tadi kan teman-teman masih bisa lihat di sini tujuan dietnya ini. Jadi menentukan tujuannya. Maka kalau tadi 21 ya meningkatkan asupan oral sampai ya memberikan edukasi. Prinsip dietnya ini jangan dulu aja ya. Ini jangan aja karena biobersih. Prinsip dietnya adalah kita kasih diet TTP karena dia ada infeksi harus naik kebutuhannya. Jika dia yang tinggi protein, semakin banyak protein, semakin membantu mengatasi infeksinya tadi. Karena sistem imunnya membaik. Dia perlu rendah lemak karena tadi ada masalah mungkin uang muntah. Karbohidratnya cukup, tidak FH, karena dia tidak infeksi, suhunya juga turun. Tapi rendah sesak karena dia mengalami rendah sesak itu rendah sesak karena dia mengalami ya. Jadi orang diare jangan kok sesuatu yang banyak, makin diare nanti dibetak. Kalau dia diare rendah sesak, tapi kalau konstipasi kasih serat yang ya jangan lupa
Syarat dietnya untuk mencukupi prinsip ini, ya ini dia diberikan sesuai kebutuhan energi, proteinnya sekian, karbohidrat, lemak, protein, Fe, cairan, serat, dia di bawah 8 gram. Harusnya berapa sekali usia kalian, normalnya sesuai energi? Tidak tahu. Perempuan. Ada yang mengalami konstipasi di sini? Ada yang BAB-nya 3 hari semua? Nggak usah menunggu, nggak apa-apa. Ya, itu cuma sekarang. Ini kembali sekali. Ini ada lagi di lewat ya 4 hari sekali, 4 hari sekali ada memasuki 5 hari sekali. Nah, untuk 4 hari ini hari komisi, tapi jadwalnya enggak. Perempuan usia seperti kalian, seratnya itu sampai 25 gram, sampai 28 gram per hari. Kalau susu anak. Tapi kalau laki-laki 35 sampai 36, 30 sampai 36 seratnya. Padahal dalam semangkok steel seratnya paling 2 sampai 3 gram. So kamu kebutuhannya lebih banyak dari semangkok steel. Maka dalam setiap makanan harus lewat oral karena dia masih bisa makan. Lunak karena dia vegetarian, karena dikasih makanan biasa. Terus ini preskripsi dietnya diberikannya sekian, ini diberikan pesan. Untuk prinsip tadi dan secara tadi, maka dilakukannya adalah diet yang TNP rendah serat, lunak, dikasihnya lewat oral, 3 kali makan utama 2 kali selingan. Kalau energinya di total 1.700 misal, maka pembagiannya 1.700, 20%-nya untuk makan pagi, 30% makan siang, makan siangnya 50%, 10% masing-masing di snack. Sudah pernah ngajar belajar ini belum? Sudah ya, jadi sudah nggak perlu informasikan. Kalau di rumah sakit, saya masih menggunakan harus Benedict karena rumah sakitnya masih pakai ini. Tapi saya pribadi nanti ketika jadi ataupun di saat ini saya ngajarin, silakan pakainya Mifflin. Yang Mifflin lebih bagus daripada harus Benedict karena dia sudah lebih mengarah ke kebutuhan sebenarnya. Pakainya Mifflin saya juga. Ini kalau pakai rumus harus Benedict ketemu kalorinya sekian dibulatkan, kemudian protein, lemak, karbohidrat, sampai seratnya sekian. Hitung-hitungan ini teman-teman harus di luar kepala, tapi boleh pakai kantong. Ya. Maka contoh menunya, nah ini yang kompetensi yang nggak bisa dimiliki oleh nakes lain. Dari kebutuhan jadi preskripsi, kondisi jadi kebutuhan jadi preskripsi, preskripsi jadi hitung-hitungan detail, hitung-hitungan detail jadi makanannya Jopo. Ini nakes lain nggak bisa, dokter perawat nggak bisa, tidak. Jadi kompetensinya bisa, harus paham itu. Makan pagi bubur ayam kasih susu, selingan pagi dikasih kue talam. Ini menu kalau orang bisnis dan saya pun yang sebenarnya pasti boleh malam, boleh lumpur, boleh balik, terus sayurnya tentu tuang kuning, boleh balik lagi. Tapi mungkin ada ya. Menunya seperti ini, contoh menunya seperti ini. Itu pemberian diet. Terus karena pemberian edukasi ini ada contoh leafletnya. Saya cuma kasih ini cuma contoh dokumentasinya dan ini kesimpulannya sebelum kita pamit. Suatu hari ini, ya. Intervensi gizi itu jadi utama karena apa? Untuk kejelian di assessment. Pinter-pinternya itu sama. Kemudian bagus-bagus ya, tepatnya dalam menentukan diagnosis. Intervensi yang baik bisa mengatasi penyebab etiologi, tapi kalau penyebabnya nggak bisa dikendalikan atau bukan legitimasi, ada gejala itu. Ya. Mau mengatasi intervensi ini lewat pemberian makan, edukasi, konseling, kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, perawat ngapain, supaya dokter tahu yang ini sama berbasis medis. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini kalau mau dibaca, kalau mau dilihat di uang juga boleh.
nggak keluar di ujian. Daftar bersama. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum aku? Enggak? Cukup? Oke, kalau memang sudah cukup, saya cukupkan sore hari ini. Mohon maaf harus extra time karena mulainya kita juga telat sedikit. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Selamat sore.